Ada yang baru dari omongannya Fadlizon. Ini dia tokoh dari Partai Gerindra dan juga anggota DPR. Katanya Densus 88 yang selama ini menangani terorisme di Indonesia minta dibubarin. Alasan Fadli karena terindikasi Islamfobia atau merebaknya Islamfobia. Islamfobia itu semacam fobi terhadap Islam, jadi ada orang takut sama Islam. Fadli ingin menggambarkan bahwa Densus ini memerangi Islam. Itu tentu saja pernyataan yang sangat menyimpang atau sangat salah. Bahwa ada Densus 88 yang sekarang terus bergerak memerangi terorisme memang kenyataan. Dan ada segerombolan orang yang menggunakan agama untuk melakukan kekerasan memang kenyataan. Nah, yang diperangi atau yang ditanggulangi oleh Densus 88 itu adalah kekerasannya. Orang atau kelompok orang yang menggunakan agama untuk membunuh, untuk bikin huru-hara, untuk bikin kerusakan. Dan mereka-mereka inilah, kelompok-kelompok inilah yang ditangani oleh Densus 88. Jadi bukan Islamnya. Ini yang agak membingungkan dari statementnya Fadli. Seolah-olah bahwa Densus 88 itu dengan statement ini ingin digambarkan oleh Fadli sebagai datasemen yang memerangi agama. Kayaknya Fadli emang agak kacau sih. Dia membedakan penanganan terhadap tindakan teror dan memusuhi Islam aja nggak bisa. Yang ditangani oleh Densus 88 itu tindakannya, gerakannya, bukan agamanya. Itu yang harus dipahami. Buktinya apa? Buktinya masih pentingnya ada Densus 88 karena sampai saat ini para gerombolan teroris terus-menerus ditangkap. Mereka merencanakan bikin aksi ini, aksi itu. Faktanya juga mereka menggunakan agama sebagai alasan untuk melakukan kekerasan. Ujung-ujungnya mereka seolah-olah ingin menegakkan daulah Islamiyah, ingin menegakkan pemerintahan Islam. Dalam kata yang paling singkat, mereka mengeksploitasi agama untuk kepentingan-kepentingan politik mereka saja. Tapi yang dikedepankan jargon-jargon agama. Dan kekerasan inilah yang memang harus terus-menerus ditanganin. Ada yang ditangani untuk mengurangi dampak radikalisme. Tetapi kalau sudah jadi teroris, kalau udah mau bikin meledakan, kalau udah ingin menyengsarakan orang, ya nggak bisa lagi dibaik-baikin, cuma dibisik-bisikin cuma diselesaikan dengan nasihat. Nggak bisa. Penanganan hukum yang tegas dan Densus 88 membuktikan cukup efektif menangani. Buktinya apa? Buktinya sekarang kasus-kasus terorisme dalam artian ledakan, dalam artian kejadian itu jauh berkurang. Ada 1-2 tetapi dibandingkan sama rencana mereka itu sudah jauh berkurang. Bayangin, di Condet aja ada kelompok teroris. Ini gerombolannya FPI yang bikin 200 bom dan ingin meledakkan pompon bensin atau katakanlah SPBU di Indonesia. Juga targetnya meledakkan sentra-sentra ekonomi di Indonesia. Bayangin, apa orang-orang kayak gini cukup dinasehatin? Apa orang-orang kayak gini cukup dielus-elus? Ya nggak bisa, tangkep dengan keras. Lakukan tindakan dengan keras. Di Poso, ada orang dipenggal kepalanya, ada orang digorok lehernya. Masa cuma dibisikin doang? Ya nggak bisa. Densus turun, perangi dengan keras. Kenapa? Karena mereka sudah merusak kenyamanan hidup beragama kita. Dan bukan cuma di Indonesia, kasus terorisme yang membawa-bawa nama agama. Hampir di seluruh dunia, itu terorisme dengan menggunakan label agama terjadi di mana-mana. Terutama di negara-negara Timur Tengah. Coba diperhatikan deh. Kalau dari sekarang kita tidak menghandle dengan keras, akibatnya kelompok mereka terus tumbuh seperti jamur di musim hujan. Mendingnya kalau jamur merang enak dimasak.
Kalau jamurnya jamur kutu air, kan jadi nggak enak. Tetapi yang jelas kalau mereka tidak ditangani secara serius, mereka berbahaya bagi masa depan kita. Jadi sebetulnya statement Fadli ini arahnya kemana? Saya juga nggak tahu. Tapi yang saya baca ini seolah-olah ingin menggambarkan bahwa penanganan Densus itu adalah sebagai cara negara memusuhi Islam. Atau lembaga ini atau datasmen ini khusus untuk memusuhi Islam. Karenanya Fadli minta dibubarkan. Statement seperti itu sangat aneh menurut saya dilontarkan oleh seorang anggota DPR. Apalagi anggota DPR dari Partai Gerindra yang secara resmi sekarang ketuanya adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kalaupun menteri yang paling pendiam, nggak pernah ngomong. Tetapi mereka adalah, Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dan salah satu strategi pertahanan kita adalah menahan bangsa ini dari serangan ideologi-ideologi asing. Ideologi-ideologi dari luar yang dikembangbiakan di dalam untuk merusak persatuan negara, untuk merusak kenyamanan kita. Pertanyaannya, kok bisa ya anak buahnya Pak Prabowo yang sekarang jadi menteri teriak-teriak atau mengkritisi Densus dan minta Densus dibubarkan? Ini kan aneh. Harusnya kan dia mendukung kerja-kerja pemberantasan terorisme. Harusnya dia mendukung kerja-kerja pemerintahan karena ketua partainya sudah duduk sebagai Menteri Pertahanan. Kalau saya sih bacanya simpel. Saya bacanya gini. Fadli memang sengaja terus-menerus mengipasi isu-isu politisasi agama, seolah-olah Islam dimusuhin, seolah-olah ada Islamofobi dan lain-lain, agar dia ingin merawat konstituen Gerindra yang memang di kepalanya masih berpikir bahwa Islam dimusuhin, Islam dipinggirkan dan lain-lain. Ya sekelas FPI, sekelas HTI yang dulu mungkin memilih Prabowo sebagai calon presiden dan alhamdulillah tidak terpilih. Itu yang mau dirawat. Sementara Prabowo masuk ke pemerintahan Jokowi untuk juga mengambil segmen yang lain. Para Jokower-Jokower ini nih, wah Prabowo sudah berubah nih. Sudah mau mendekat ke Jokowi, sudah bagian dari pemerintah, mau ngambil simpati yang di sebelah sini. Tetapi pada kenyataannya, omongan-omongan Fadli itu menurut saya cuma sekedar merawat konstituen. Yang paling jelas adalah ini bukan cuma dilontarkan oleh Fadli. Hampir semua tokoh-tokoh teroris minta Densus 88 dibubarin. Coba cek statement-statement mereka. Mereka sangat benci pada Densus 88 dan kebenciannya itu sekarang diwakili secara resmi oleh seorang anggota DPR dari fraksi Gerindra atas nama Fadlizon. Dan Fadlizon pengen Densus 88 dibubarin agar para teroris itu mungkin bisa senang bergerak lebih bebas untuk merusak Indonesia. Kalau saya ya, dengan strategi kayak gini, apakah Fadli berbeda dengan Prabowo? Menurut saya enggak. Pastilah Fadli direstui lah sama Prabowo. Direstui untuk statement kayak gini. Direstui untuk tetap menjaga konstituennya. Direstui untuk ngomong atau seolah-olah dalam tanda kutip bersimpati pada terorisme. Kenapa? Karena yang paling dimusuhi oleh teroris sekarang adalah Densus 88. Karena merekalah yang efektif memerangi gerakan-gerakan radikal sampai ke akar-akarnya. Bahkan baru rencana, bahkan baru ngumpulin bahan peledak sudah bisa tercium dan terbongkar. Bayangin kalau nggak ada datasemen khusus yang mengurusi ini, berapa banyak korban rakyat Indonesia akibat ulah para terorisme. Dan saya sih melihat ini cuma strategi politiknya Gerindra saja. Di kacamata saya, kalau nanti Prabowo maju lagi sebagai calon presiden, ujung-ujungnya akan main isu agama lagi. Wong sekarang Prabowo di pemerintahan aja Fadli ngomongnya kayak gini, ngadu-ngadu lagi antara isu agama dengan pemerintahan.
Yang paling menarik sebetulnya saat hari ini nih, atau ini tadi kalau tayangnya ini nanti malam berarti tadi siang ya. Tadi siang itu ada rilis dari SMRC. SMRC Saipul Murjani Research Consulting yang merilis hasil survei. Dan yang menarik hasil surveinya apa? Ada 3 orang yang potensial, yang elektabilitasnya lumayan tinggi dan dipilih oleh masyarakat sebagai calon pengganti Pak Jokowi nanti. Ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan. Saya agak merinding ngelihat hasil ini. Pak Prabowo kita ingatlah 2019 kemarin mainnya ya isu-isu kayak gitu. Milih Jokowi haram, milih Prabowo itu rekomendasi dari ulama dan lain-lain. Isunya agama. Dan ini berbahaya bagi masa depan Republik Indonesia. Anies, aduh, apalagi Jakarta hampir mau bubar gara-gara dia pingin ngalahin Ahok dan pingin dapetin kursi Jakarta. Itu 212 dan lain-lain menandakan betapa brutal dan betapa ancur-ancurannya pilkada Jakarta untuk memenangkan Anies, dan isu agama sangat kencang, hampir membuat kita terpecah belah. Kalau seandainya Fadli sebagai orang Gerindra terus-menerus memainkan isu seperti ini, dorong-dorong membubarkan Densus 88. Padahal masyarakat saat ini sudah lebih adem. Karena ketika teroris belum bergerak sudah mulai ditangkep-tangkepin. Itu tandanya seperti membuka ruang kepada gerombolan-gerombolan ini untuk bisa melancarkan aksinya. Dulu kita udah punya pengalaman bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott, dan lain-lain. Korbannya nggak dikit. Korbannya ratusan orang. Dan masih ada anak yang kehilangan bapaknya dan sekarang jadi yatim. Kita tidak berharap itu terjadi lagi. Karena itu kita wajib mendorong pihak keamanan untuk terus melakukan tindakan yang terukur dan baik dalam menangani isu-isu terorisme. Dan yang sekarang dengan gerakan Densus 88 itu sudah cukup bagus. Dan perlu diingat loh, Densus bukan cuma sekedar memerangi terorisme, mereka juga punya program deradikalisasi. Para napiter, orang-orang yang ditangkap bekas teroris itu, ketika mereka keluar bingung, sekarang juga sebagian sudah difasilitasi. Setahu saya di Sentul itu ada satu lahan yang isinya dikelola oleh para mantan napiter. Dan mereka bisa bekerja, bisa beraktivitas produktif untuk mengembangkan dirinya. Nggak lagi terjebak pada isu-isu agama yang norak dan merusak. Nah, kalau Gerindra membiarkan Fadli main dengan isu-isu yang merusak, gue sih amat yakin itu sama juga seperti menggali lubangnya sendiri. Kalau urusan pembelaan pada terorisme, urusan jualan agama, PKS lebih jago. Gerindra mah baru aja belajar. Mendingan gak usah masuk ke situ. Tegakkan saja bahwa Gerindra kan lambangnya kepala Garuda. Itu Indonesia. Jangan main-main ke isu-isu terorisme. Itu jauh lebih baik buat Gerindra. Apalagi Pak Prabowo kan Menteri Pertahanan. Masa sih Menteri Pertahanan membiarkan anak buahnya berstatement seolah-olah membela kelompok-kelompok teroris? Jijai deh. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.